Sebelumnya, kalau kalian mau curhat apapun ke aku tuh aku akan dengerin selama aku ada waktu, selama aku nggak sibuk, selama aku bisa pegang HP atau bukain DM. Aku menyempatkan waktu untuk baca DM kalian. Cuman kan nggak semuanya curhat tuh, ada beberapa hal yang nggak penting, nggak jelas gitu kan. Terima kasih buat yang udah mau cerita ke aku menghargai kepercayaan kalian terhadapku. Hari ini ada salah satu orang yang udah curhat ke aku dan aku pengen kalian semua dengar curhatannya. Dan karena curhatannya atau kejadiannya itu menurutku itu miris, jadi aku pas baca ceritanya tuh agak sampai kayak kita langsung baca aja. Jadi sebelum kalian lanjutin video ini, aku minta kalian berpikir jernih, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir hal negatif dulu. Usahakan hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, kalian lagi nggak marah-marah, nggak lagi lapar, pokoknya intinya netral gitu ya. Kita baca bareng-bareng. Cewek ya ini. Nanti ini gambarnya akan disensor, namanya juga disensor. Sebenarnya ini cerita masih di seputar keluargaku, Mbak. Asliku dari kota A, aku dipindah sama ibuku ke kota B, Mbak, sewaktu SMA. Namanya masih bocah, mesti nurut aja sama ibuku. Dalam kurung, sekarang udah lulus sekolah. Jadi dia cerita ini tuh keadaannya dia udah lulus sekolah, tapi kejadian ini pas dia SMA. Aku di kota B ini di rumahnya adiknya nenekku. Di rumah ini ada adiknya nenekku, sesuaminya atau istrinya, bojo itu bisa suami bisa istri. Anaknya 2, cewek sama cowok, yang cewek udah nikah dan ikut suaminya. Anak cowok adiknya nenek kan aku manggilnya om. Dia umurnya di atasku 1 tahun. Singkat cerita aja Mbak, suatu ketika momennya itu pas di rumah berdua sama omku itu. Dia ditinggal nggak tahu kemana pas pagi-pagi banget. Aku kan nggak punya pikiran kalau sampai aneh-aneh sih Mbak. Aku nggak ngerti awal kejadiannya. Nih lanjut. Kayak aku nggak ngerti awal kejadiannya kayak gimana. Omku itu melakukan hal yang nggak pantas dilakukan ke aku. Aku benar-benar nggak ngerti dan aku harus gimana Mbak, titik. Kejadiannya pas aku kelas 1 SMA itu masih sering-seringnya dilakukan. Dulu pas keadaan rumah sepi Mbak, dan itu berjalan sampai sekarang. Dalam kurung, sekarang nggak sesering dulu. Mbak Dela, aku harus ngelakuin apa Mbak? Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa. Mau cerita takut kalau aku dicap orang atau anak yang nggak bener. Atau dia takut kalau salah tempat cerita. Itu sih Mbak yang pengen tak share ke kamu. Minta tips sarannya Mbak, terima kasih sudah mau merespon DM-ku Mbak. Setelah dari cerita itu aku menanyakan beberapa hal gitu kan. Dia bilang omnya itu melakukannya ketika rumah sepi, ditinggal berdua atau dalam keadaan dia tidur, jadi dia nggak bisa ngelawan. Dan aku nanya dong, loh emang pintunya nggak bisa dikunci? Katanya pintunya nggak bisa dikunci, cuman bisa ditutup. Terus juga dia nggak berani cerita ke ibunya, yang notabene ibunya mungkin di situ numpang ya, karena kan dia pindah dari satu kota ke kota itu. Terus aku nanya juga, kamu udah pernah melakukan apa nih? Perlawanan kah? Pengancaman, marah, teriak, atau gimana? Kamu udah ngelakuin apa belum? Dia jawabnya, ya aku sempat menolak dengan cara pergi atau berusaha sebisa mungkin nggak di rumah berdua. Kalaupun pergi itu digondel itu apa ya? Pokoknya biar nggak bisa pergi lah si cewek ini gitu kan. Waktu itu aku masih ingat banget dosenku menjelaskan bahwa kejahatan seperti ini atau perlakuan seperti ini tuh bisa didapatkan malah justru dari orang-orang terdekat gitu. Ya dari orang jauh bisa, tapi dari orang terdekat itu malah yang yang sering terjadi, karena bisa aja keluarga sendiri atau tetangga yang dekat sama kita, karena di situ dia tahu celahnya, tahu kita gimana, mengenal keluarga kita. Jadi mungkin mikirnya adalah orang-orang nggak akan nyangka kalau orang terdekat yang melakukan gitu. Dan pasti kalau misalnya amit-amitnya aku sebagai si monster ini tadi, aku mikir kalau aku melakukan ke dia itu semata-mata emang karena nafsu gitu. Semata-mata karena nafsu, dan aku mikirnya dia pasti lebih kecil daripada aku. Dia nggak bisa ngelawan karena aku lebih besar, aku lebih tua. Dan kalaupun dia ngelawan, aku lebih kuat daripada dia, karena posisinya si korbannya itu takut, bener. Pikiran kasarnya tuh kayak gitu. Dan kalaupun kita cerita ke orang yang salah, bisa aja sih orang akan nangkepnya gini, wah berarti ini anak bisa dipakai nih, atau halah paling kamu bohong. Biasanya pikiran-pikiran kayak gitu yang
menghantui kalian para korban ya, karena takut dicap jelek itu tadi. Menaruh percaya itu kan sulit gitu kan. Kalau kalian sampai bisa bilang aku takut cerita ke orang tua, itu kan terus kalian mau cerita kemana gitu, ke siapa lagi yang kalian percayai. Terus kalau kalian cuman cerita ke aku, sedangkan kita jauh, aku nggak tahu di lingkungan sekitarmu tuh ada siapa yang aku kenal untuk bantuin kamu, kan susah. Tapi cara tergampang adalah jangan takut, serang alat vitalnya. Mata, colok aja matanya. Kalian tuh kalau misalnya mau teriak, itu kan butuh tenaga untuk tarik nafas terus akhirnya teriak yang kenceng, itu kan butuh tenaga. Apalagi kalau di kasus ini dia bilangnya dia di rumah berdua doang, sendirian gitu kan. Toh kalau kalian teriak-teriak juga dikiranya itu guyonan, lagi main, lagi bercandaan, kejar-kejaran atau apapun sama tetangga gitu. Colok matanya, tendang manue, jambak, pukul atau apapun, pokoknya yang bikin dia akhirnya ngelepas cengkramannya dari kamu, terus kamu lari kemanapun ya. Kalau kamu takut nih ya, kalau misalnya amit-amitnya aku ada di posisi itu, aku mungkin akan melakukan pencolokan mata, nendang titit, kalau ada barang apa di sebelahku tak, pokoknya sasaranku tuh di daerah mata, daerah hidung sini. Kalau aku prefer lebih ke self defense, ketika dia lengah karena pukulan kita atau apa yang kita lakuin ke dia, kalian lari ke tetanggamu yang ada ibu-ibunya, atau mungkin lagi ibu-ibu ngerumpi, ibu-ibu di jualan sayur atau kemanapun, pokoknya kalian cari perlindungan. Nah di situ, jadi intinya beraniin dulu kalian ya. Mungkin Mbak ketoknya gue ngomong tok gampang, cuman itu adalah satu-satunya cara ketika kalian emang nggak percaya siapapun dan kalian nggak tahu mau cerita ke siapa, atau kalian nggak nemu lembaga yang mau bantuin kalian, atau kalian tinggal di desa terpencil, kampung terpencil, daerah terpencil yang susah untuk nyari bantuan dan sebagainya. Tapi itu adalah cara satu-satunya untuk kalian memutus biar itu tuh nggak berkelanjutan. Mungkin awalnya cuma dipegang, atau mungkin awalnya cuma digrepe-grepe doang. Bisa aja kalau kalian nggak ngelawan, bisa aja ke hal-hal yang lain sampai mungkin bersetubuh dan sebagainya gitu loh. Dan kalau udah di tahap kayak gitu, kalian akan ngerasa yang gimana-gimana, yang seperti kalian curhatin ke aku. Ingat, pokoknya begitu kalian nonton ini, ingat kata-kataku, jangan panik, tapi kumpulin tenaga buat ngelawan dia. Habis itu kamu lari sejauh mungkin. Di situ kamu pasti akan ketemu orang dan kamu ditanyain kenapa. Di situ kamu bisa cerita, dan kamu jangan mau kalau tiba-tiba disuruh pulang. Enggak, kamu harus cerita sejujurnya. Jangan langsung bilang kamu diapain, tapi kamu bilang nggak mau pulang, tolong saya atau apapun itu. Kamu akan dibawa mungkin ke kantor polisi atau lembaga, mungkin karena kamu masih anak-anak ya, mau ke perlindungan ibu dan anak dan ya sejenis itulah. Baru di situ kamu cerita, nanti kamu akan dibantu ya kan. Dan buat si monster atau pelakunya, kalian itu yang patut disebut sampah. Ya pokoknya buat pelakunya gue di tolol deh kan, sampah. Ya Allah, tolong ya kalau kalian tuh punya teman yang kayak gini, tau sumpah iki banci, deril banci, bukan sing ngomongnya melambai dan pakai ginju, pakai skincare, ora sing kok ngene iki sing jenenge banci, ngerti? Yang kayak gini tuh yang aduh manuk murak mbok kontrol ya tau, sitik-sitik sange. Delok wedok kudungan rapat meletot gombor-gombor ya pengen kan gue pekok des, ngerti? Buat kamu ya oknumnya, silahkan datang ke aku ya, tak tunggu kalau kita ketemu. Ngomonglah kalau kamu adalah oknumnya ya. Akan ada berapa banyak lelaki di sini yang akan ngidak-ngidak manukmu, ngerti? Buat orang tua ya, jangan selalu positive thinking dengan alibi dia saudara, dia om yang baik. Gak ada yang tahu itu saudara beneran apa enggak gitu loh. Buat sumpah iki gue pelakunya ya, buat kalian si monster itu. Gue kira aku main ngomong sampai gregetan dewe. Buat kalian, kalau kalian di sekitar kalian ada orang yang kayak gitu sampai cerita, dan kalau sampai kamu itu malah ikut buat ya wes dikene, wah gue bangsat tenan sumpah. Kalian merusak masa depan orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak salah apa-apa. Kita nggak tahu loh orang itu akhirnya gimana, bisa aja juga jadi pelaku. Sumpah buat kalian para korban, jangan takut, please lawan, please. Joto sano des. Di sini kalian bisa freestyle, sumpah, meh nggo dengkul, meh nggo sikil, meh nggo tangan.
Juotoso nek iso jual mbak ngasih brodol ya toh. Jadi buat kalian jangan takut kalau kalian korban, kalian pasti akan dilindungi karena kalian itu posisinya ya kalian nggak salah gitu loh. Kalaupun kalian membela diri sampai si oknumnya itu kenapa-kenapa, kalian nggak salah gitu loh. Kalau kalian takut mungkin nanti di pengadilan karena orangnya itu berduit, dia bisa nyewa pengacara dan lain-lain, kayak neng film-film ya. Jangan takut, kalian punya sosial media, bukalah itu di sosial media, minta dukungan. Jangan takut, jangan mikir nggak percaya pas segala macam ya. Yang penting berani dulu. Sikat saya ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat orang-orang yang cerita ke aku. Sebenarnya ceritanya nggak cuma ini doang, tapi banyak ya. Kagetku adalah nggak cuma 1 atau 2 orang yang cerita kalau dia tuh diperkosa sama keluarga sendiri, omnya, sepupunya, ya atau orang-orang terdekatnya dia gitu, bahkan yang tinggal serumah gitu kan, bahkan orang yang gituin dia tuh ngajak teman-temannya untuk gituin dia juga. Lah kuwi kanca-kancane yo bangsat kayak ngono sing harus dimusnahkan, dibinasakan iki kayak ngono. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi kalian harus berani wahai para korban, dan buat kalian para pelaku uripmu rak suwi meneh sumpah. Kowe ketahuan kayak gini, ra ono harga dirine blas, sumpah kowe ra ono regane. Jadi jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semuanya, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.